Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS penjas adaptif. eh, akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Sebelum masuk ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Taufik Mutakin, NPM 411821912300022. Para satu mata kuliah penjas adaptif, dosen pengampu Dr. Abidin, SPD MSI. Tunanetra definisinya adalah kondisi yang mengalami hambatan atau gangguan pada indera penglihatan dibagi menjadi dua kategori: total blind itu buta total, dan low itu vision kurang awas atau memiliki sisa penglihatan. Penyebabnya itu prenatal, itu bisa dikatakan genetik, infeksi virus seperti rubella saat ibu hamil. Perinatal itu kerusakan saat persalinan pada prematur yang kurang oksigen. Pasca natal itu kecelakaan, penyakit glaukoma, katarak, atau kekurangan vitamin A kronis. Cara mengajarnya itu guna media berbasis taktil atau perabaan huruf Braille, peta, timbul, atau model 3D. Optimal pembelajaran berbasis audio, penjelasan lisan yang deskriptif, rekaman suara atau audiobox. Jaga konsistensi tata letak perabot kelas agar siswa mudah berorientasi secara mandiri. Definisi yang keduanya itu tunarungu. Definisinya itu kondisi individu yang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran secara sebagian, hard of hearing itu, atau menyeluruh deaf, mengakibatkan hambatan dalam proses informasi bahasa melalui suara. Penyebabnya itu genetik, faktor keturunan dari orang tua. Medisnya itu saat hamil itu infeksi torches pada ibu, konsumsi obat terlarang, atau otot sik. Setelah lahir itu trauma, kepala radang, selaput, otak meningitis, atau paparan suara bising ekstrim berkepanjangan. Cara mengajarnya itu maksimal penggunaan visual infografis, video dengan teks atau subteks atau paragraf gambar. Terapan komunikasi total kombinasi bahasa isyarat, gerakan tangan, dan membaca gerakan bibir. Posisikan guru menghadap siswa saat berbicara, jangan berbicara sambil menulis membelakangi kelas. Yang ketiganya itu tunawicara. Definisinya kelainan atau hambatan dalam berkomunikasi verbal sehingga tutur katanya sulit dipahami atau tidak dapat bersuara. Sering kali terjadi bersamaan dengan kondisi tunarungu. Penyebabnya itu fisiologinya itu kerusakan pada organ bicara, pita suara, celah bibir atau langit-langit, kelumpuhan lidah. Neurologis itu kerusakan pusat bahasa di otak, misalnya afisia akibat cedera. Psikologis atau lingkungan, kekurangan stimulasi berbicara atau trauma emosional masa kecil. Cara mengajar: gunakan alat bantu komunikasi alternatif kartu. Bisa dikatakan medianya itu kartu menggambar,
papan komunikasi, aplikasi gawai berbasis teks ke suara. Berikan waktu ekstra bagi siswa untuk merespon pertanyaan tanpa dipotong atau terburu-buru. Menggunakan metode penilaian tertulis atau penugasan nonverbal untuk memfasilitasi ekspresi ide mereka. Yang selanjutnya itu Grahita. Grahita itu definisinya itu keterbatasan signifikan pada fungsi intelektual X di bawah rata-rata, serta hambatan pada perilaku adaptif sehari-hari, mempengaruhi kecepatan belajar, penalaran, dan pemecahan masalah. Penyebabnya itu kelainan kromosom contoh. Yang paling umum adalah Down syndrome. Faktor kandungan gizi buruk saat hamil, ibu mengonsumsi alkohol atau narkoba. Masa tumbuh kembang, infeksi otak, ensefalitis itu kejang, demam tinggi yang lama, atau trauma kepala. Cara mengajar pecah materi yang kompleks menjadi langkah-langkah kecil dan bertahap. Task analis. Gunakan metode repetisi pengulangan yang konsisten dan berbasis benda konkret. Fokus pada fungsional, akademik, membaca petunjuk, menghitung ulang, dan keterampilan bina diri kemandirian. Tuna daksa. Definisi kelainan atau gangguan pada sistem otot tulang, persendian, atau saraf pusat yang mengakibatkan hambatan mobilitas dan motorik. Penyebab bawaan sejak lahir, spina bifida, amputasi kongenital, kelainan pertumbuhan tulang, kerusakan otak cerebral palsy akibat kekurangan oksigen saat proses kelahiran. Kondisi pasca lahir, kelumpuhan akibat virus polio, kecelakaan lalu lintas, atau amputasi medis. Cara mengajar, modifikasi lingkungan fisik, sediakan jalur meja yang ramah, kursi roda, pegangan tangan. Gunakan alat bantu motorik halus, alat pemegang pensil, karet tebal, papan titik komputer. Modifikasi. Berikan kelonggaran waktu dalam ujian tertulis atau ganti tugas motorik berat dengan presentasi atau lisan. Lanjut, tuna laras. Definisinya, individu menunjukkan hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Manifestasi perilaku menyimpang dari norma dan cenderung merugikan diri sendiri maupun lingkungan kelas. Penyebabnya itu biologis, ketidakseimbangan zat kimia di otak, neurotransmitter, atau genetik. Lingkungan keluarga, pola asuh yang ekstrim, terlalu keras, abai, kekerasan dalam rumah tangga, sosial, penolakan kelompok sebaya, bullying, atau paparan lingkungan negatif yang presenten. Cara mengajar, terapkan aturan kelas yang jelas, singkat, serta memberikan reward, penghargaan, atau
perilaku positif. Gunakan teknik pengalihan emosional dan sediakan grounding corner sudut tenang jika siswa mengalami ledakan emosional. Gunakan pendekatan interpersonal yang hangat namun tegas. Hindari mempermalukan siswa di depan umum. Tuna laras. Autis. Nah, masuk ke autis itu definisinya gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi interaksi sosial, komunikasi, serta ditandai oleh pola perilaku yang kaku atau repetisi. Penyebabnya itu genetik, mutasi gen tertentu yang diturunkan dalam keluarga. Faktor biologisnya gangguan pada struktur dan fungsi konektivitas sel otak atau janin berkembang. Catatan itu bukan disebabkan oleh pola asuh orang tua, refrigerator modern, atau pemberian vaksin. Cara pengajarannya, gunakan jadwal aktivitas harian berbasis visual untuk memberikan predictabilitas. Berikan instruksi secara langsung, lugas, literal, dan hindari metafora atau bahasa kiasan. Kelainan lingkungan belajar agar minim distraksi sensori, hindari lampu yang berkedip atau kebisingan mendadak. Kesimpulannya, pendidikan inklusif memegang peran krusial dalam menjamin hak belajar setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang mengalami disabilitas visual, intelektual, mental, maupun sensorik. Setiap ragam disabilitas, mulai dari gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, fisik, emosional, hingga hambatan perkembangan saraf seperti autis. Oleh karena itu, kunci keberhasilan proses mengajar tidak terletak pada memaksanya keseragaman, melainkan pada fleksibilitas pendidikan dalam melakukan adaptasi kurikulum, menyediakan aksesibilitas fisik yang ramah, serta menggunakan media pembelajaran yang relevan seperti visual, audio, dan taktil dengan fokus pada optimalisasi sisa kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Sekolah inklusif dapat membangun kemandirian serta memberikan ruang bagi mereka untuk berkembangnya secara optimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.